Pertanyaan pertama, masih tetap pecat STY enggak? Kalau saya ketua umum PSSI pecat. Kenapa? Oh lah, gak konsisten dong Bung Towelnya. Memang Towel gak Kemarin konsisten bilangnya orangnya kalau lolos Bang. 16 besar Iya. itu lanjut. Iya, saya Kalau nggak dia nggak lolos baru pecat. Dia lolos. Nggak kagum lolosnya gitu loh. Disundul Kazakhstan apa ya? Itu kan hanya menang lawan Vietnam aja 1-0. Wow, kali ini si Towel benar-benar dipermalukan dan betul-betul dikasih paham sama Bang Mamat Al-Kathiri. Bagaimana tidak guys? Dari awal podcast hingga akhir podcast, Bang Al-Kathiri selalu mencecar Towel dengan pertanyaan-pertanyaan menohok. Oke, agar kalian nggak penasaran, kita saksikan saja videonya berikut ini guys. Oke, kita saksikan. Bahkan kalau kita lihat track record dari uji cobanya kan kalah mulu sebetulnya. Iya. Uji coba ya besar. wajar dong. Kalau uji coba kalah kan gak apa-apa Bung. Kalau Iya, uji coba kalah tidak justru apa-apa. wajar dong. Uji coba nggak kalah masuk. mencari wajar. formasi Dia lagi dan mencari bentuk terbaik formasi. Betul, betul. Masih Untuk bongkar di pasang turnamen lah ya. istilahnya. Makanya kalau menurut saya Exco PSSI ini kurang insight. Hanya menaruh target saja tapi bagaimana target itu dicapai itu nggak dilihat. Tapi kalau berkaca pada hasil nih, kita fokus Iya. kepada apa yang terjadi di Piala Asia. Iya, makanya Bodo saya amat bilang. TY Piala Asia. Bisa meloloskan ya? Iya, dia lolos nih. Dan- janji Bung Towel adalah Iya. harus mengakui kalau dia bisa lolos. Nah, dia lolos nih dengan format baru Piala Asia. Iya. Kita lolos. Dan kemudian kalau tadi Bung Towel bilang bahwa ya tidak mengagumkan. Kalau soal bener nih, menang Bung sekali Towel. di Piala Asia sebelumnya pun menangnya Emang sama. nggak ada peningkatan? Maksudnya secara performa Selalu menang, ada kalah, draw alasan itu kan kalau Kalau buat si performa Towel ini. permainannya ya nggak terlalu juga. Kalau menurut saya sih. Apanya yang kuat coba? kita dipuji pelatih Australia. Ya. Kita juga dipuji oleh pemain-pemain Main-main Jepang, Jepang. bahkan pelatih Jepang bahwa mereka pun kaget Indonesia bermain seperti ini. Iya, terus kita Cuma harus Bang terlena. Towel. Tapi Well, kita seperti itu. ditolak oleh seorang yang bernama Tommy Welly. Gokil. Betul sekali. Saya Gokil. setuju itu. Gokil bro. Kalau Oke. pelatih Jepang, pelatih Australia Betul, Bang. ada basa-basinya lah, jumpa pers ngapain juga gitu loh. Meremehkan atau memberikan penilaian negatif buat tim lawan gitu. Apalagi dia menang. Cuman gitu. orang Jadi manusia orang sebetulnya satu ini kan nih koreksinya harus yang ada dari nggak dalam. mau menghargai STY. Jadi jangan cepet terpesona, jangan cepet kagetan. Ya saya nggak merasa harus terlalu terpesona, saya nggak terlalu Ya terkaget-kaget. apresiasi boleh Tapi dong. terheran-heran. Nggak juga. Kitanya ke Bung Towel ya. Oh, iya, betul itu. Kita Sangat berandai-andai. terheran-heran. Kemarin menang lawan Vietnam. Ini kita masuk ke target Bung Towel. Kan nggak penting kalau saya sih. Penting. Misal Indonesia lolos Oke ke round guys, 3. sambil Ya, ngopi Apa ya. pandangan Bung Towel terhadap ST atau timnas Indonesia ini? Bagus, tapi pasti ada catatannya. Catatannya apa? Target selanjutnya yang tinggal Filipina. Logikanya di atas kertasnya menang. Aman lah. Menurut saya sih runner up Biar aman. Tapi dengan materi nurunin emosi, penambahan guys. naturalisasi Kalau lihat si 8 Towel ini dengan bawaannya support yang pingin, begitu luar biasa. Masa lawan Irak nggak mau menang atau draw? Tanya STY kelas dunia. Tapi Naturalisasi ditambah. Nah misal semuanya itu kejadian, apa yang Bung Towel harapkan ya? Draw lah paling tidak lawan Irak. Ah, bagus itu, Menahan kalau bisa Irak. draw. Kemudian menang lawan Filipina di terakhir. Kita lolos Ya. ke round 3. Tetap bermasalah STY dan Tetap permainan bermasalah timnas ini begitu, bagi Towel. Bung Towel. Saya tetap akan mengkritisi. Karena Dan apa Bung? apa yang membuat Bung Towel tidak lagi mengkritisi STY atau permainan Iya. timnas? Artinya Di- mau melihat di titik progresnya mana? Di dulu. titik Iya. mana? Pak. Saya besar dengan konsep desain and dasolen kan. Kalau orang jurnalis pasti dia punya prinsip dasar itu, desain and dasolen. Apa yang seharusnya, apa kenyataannya gitu loh. Dia sangat sedikit sekali basis data pemain-pemain Liga 1 yang menurut dia bisa layak masuk. Karena alasan-alasan misalnya Lili Pali pun kan gak jelas. Memang Lili Pali lebih jelek dibandingkan Hoki Caraka. Dia bilang Misalnya. Lili Pali lebih bagus. Ini jawaban Fisik STY. alasannya. Alasannya adalah dia Fisik. butuh pemain yang bisa 90 menit berlari di lapangan. Emang gak bisa Lili Pali? Ya mungkin itu penilaian fit to Makanya. max-nya atau apanya. Karena begini, kan ada Tidak pemilihan beda itu by penilaian orang perform. itu, Bung Itu kan Towel. nggak bisa dibantah. Kompetisi itu gunanya apa? By perform lah. Tapi nggak bisa gitu juga Bung Towel. Misal nih Ya, saya dan Bung Towel menilai cecar terus orang ini. nih si Towel Ya, ini ya. sama Iya Bang kan? Mamat. Ya. Kita punya alat ukur dan Ya. juga form penilaian Ya. yang berbeda tentunya pasti antara saya dan Bung Kenapa harus Towel. berbeda? Ya karena tidak bisa Kalau manusia kita sekolah- disatukan, nggak bisa Kalau jadi satu. kita sekolah kepelatihannya sama, misalnya sertifikasinya sama,
Lah pro kan license beda. misalnya. Sama aja ilmunya. Itu penilaian pribadi itu tidak akan bisa. Ilmu Penilaian pro-license pribadi sama. itu penilaian pribadi itu tidak akan Pola, bisa iya, sama. iya. Apa yang dia mau itu beda dengan apa yang Bung Tol mau. Walaupun formasinya 4-3-3 Gini lah, juga, begini. 4-4-2 juga. Daripada kasih contoh itu contoh. Saya sering kali kasih contoh Javier Zanetti lah Inter Milan. Dia pemain bagus, firm. Karena siapapun pelatih yang lihat dia pemain bagus. Kita kasih contoh pelatih ya. Di Ya, AC, ya, ya. di AC Milan. Ya, Iya. makanya saya nggak serak kalau istilahnya selera pelatih. Iya, karena itu terjadi di Eropa juga iya. gitu. Bagaimana selera pelatih itu kan intinya selera pelatih adalah pada kualitas pemain. Itu terjadi di Eropa juga. Misalnya Pirlo, siapa di sini bilang Pirlo jelek, saya pukul di sini. Tapi ketika di AC Milan Allegri datang, Ya, Pirlo itu dibuang. masa dibuang? Iya dong, kan nggak Juventus percaya. namanya kan. Ketika, Salah tuh. enggak, bentar dulu. Kenapa? Karena dia bukan Malu bilang Pirlo bener nih dia jelek di banget sini nih. gitu. Atau Pirlo nggak bisa. Tapi di Nggak bisa posisi jawab itu dia. dia butuh Nigel de Jong yang bisa Mengakomo- jadi destroyer. mengakomodir Dia polanya tidak ya. main dengan deep lying. Hmm. Nah, secara strategi dia tidak mengakui bahwa Pirlo itu jelek. Jelek, Atau ya. dia tidak bilang Pirlo jelek. Iya. Tapi Pirlo tidak bisa bermain dengan apa yang dia inginkan. Ya. Ketika formasi dia, ya Betul. wajar ketika STY lakukan itu dong. Iya. Lili Itu Pali perbandingan bagus, yang tapi pas. Lili Pali Apple tidak to bisa apple bermain tuh dengan namanya. apa yang saya inginkan. Nggak bisa Saya jawab tidak si butuh Toel. pemain tipikal nomor 10 lah di posisi itu. Saya butuh pemain yang kiri kanan gitulah. Kan boleh. Oke guys, itu tadi ya video perdebatan Bang Mamat Al-Katiri yang kasih paham buat si Toel nih. Kayaknya nggak tahu dia benar-benar paham apa enggak. Masalahnya dia selalu menyerang STY. Karena pasang pemain ini salah, selalu dikritisi. Apapun hasilnya yang dihasilkan dari STY selalu salah di mata Toel. Dan di sini nih benar-benar Bang Mamat Al-Katiri begitu rinci dia menjelaskan sama Toel. Kayak pengamat sepak bolanya kayak Bang Mamat Al-Katiri, bukan si Toelnya yang pengamat. Dia benar-benar dikasih paham dan dia nggak bisa jawab apa-apa guys. Wah, kalau saya yang jadi posisi itu malu betul. Nggak bisa jawab, malah nggak bisa jelasin apa yang jadi alasan dia. Dia bilang selalu ada alasan, selalu ada argumen, tapi argumennya nggak masuk di sini. Itu yang bikin kita yang nonton jadi bingung. Ini orang maunya apa? Di situ dia selalu membangun. Saya kalau mengkritisi selalu di belakangnya ada argumen. Iya, cuman argumennya ini nggak masuk di logika kita. Dia bilang perspektif kepelatihan semua ilmunya sama, cara pandangnya juga harus sama. Tapi di sisi lain, dia jelekin STY bandingin sama pelatih-pelatih lokal lah, inilah itulah. Tapi di sisi lain, dia bilang sama. Aneh. Dari sini satu perdebatan ini aja kita udah banyak bener lihat keanehan di Toel ini. Bingung kadang kita ngelihatnya. Dia pandit, pengamat sepak bola, udah pengalaman, tapi argumennya dangkal. Dia sendiri ngomong kalau orang-orang itu argumennya dangkal. Tapi kalau menurut saya si Toel ini yang dangkal. Bandingin sama Bang Mamat Al-Katiri, jauh komentar-komentarnya. Jadi secara logika, dipikir secara orang awam ini, penjelasan Bang Mamat sama Bung Toel, jauh. Kalau Bang Mamat itu bisa rinci, bisa diterima nih orang oleh kita nih orang awam. Tapi kalau si Toel bulet, nggak karuan. Di satu sisi bilang A, nanti giliran bahasa yang lain bilang B, giliran katanya tadi ini, sekarang kok begini, bingung nggak bisa jawab. Nah itulah, makanya saya angkat terus topiknya si Toel ini, biar netizen semua paham. Aslinya orang ini paham betul sepak bola, apa cuma karena iri dengan kepelatihan Sintayong dan selalu mengkritisi Sintayong. Oke guys, intinya itu. Dan untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, biar channel kita selalu jaya di udara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.